Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Bu. Ya, lemes banget. Oke, maaf ya ini agak terlalu malam karena saya tadi rapat buat IPS sampai sore deh kayaknya sampai rumah jam 7-an. Oke. Hari ini kita membahas tentang kemarin minggu kemarin itu tentang apa ya? Difusi ya? Difusi, Iya, Bu, Pak. difusi, Bu. Difusi. Difusi ya. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, karena eh, kita tuh harusnya Senin ya, Senin malam ya, tapi kan saya nggak bisa ya. Jadi nanti hari ini kalau sempat, kalau saya sih maunya hari ini dua pertemuan ya, karena kan kita baru sebenarnya salah teman-teman ya, maksudnya seminggu ini hari ini mau dirapel dua kali. Kalau misalnya enggak ya berarti minggu depan kita pertemuannya tiga kali gitu. Ya entah itu satu pertemuan di rapel dua atau eh, yang satunya satu pertemuan gitu ya nanti kesepakatan aja ya teman-teman. Kayaknya kalau udah terlalu malam juga sih kalau misalnya mau dirapel tuh kayaknya udah kemalaman ya. Ya, nanti semampunya aja ya. Oke, karena kita satu minggu lagi kan mau UAS ya tanggal 30, kita langsung aja lah. Sebentar. Nah, ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. PPT-nya oke. Semoga kalian tetap semangat ya. Ini saya juga masih semangat nih. Baru istirahat berarti sejam nih dari tadi pagi. Fismat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial parsial yang persamaan gelombang ya. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang persamaan apa aja? Laplace, difusi ya. Nah, kalau sekarang kita membahasnya persamaan diferensial untuk yang gelombang. Nah, jadi kalau misalnya ini kurang kuadrat ya teman-teman. Harusnya D kuadrat U per DT kuadrat ya. Sebelumnya kan kalau misalnya yang persamaan difusi itu kan satu per V kuadrat do U per do T. Tapi kalau yang persamaan gelombang ini satu per V kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat. Jadi hanya ini diferensialnya dua kali ya. Nah, di sini itu contohnya di senar gitar ya. Nah, sebelumnya kalau misalnya yang Laplace itu kan hanya koordinat Kartesian aja ya, X, Y, ataupun Z. Tapi kalau misalnya di persamaan gelombang itu sudah ada waktunya ya atau T di sini ya, teman-teman. Kalau misalnya yang persamaan difusi juga sebenarnya ada waktunya, cuman kalau yang persamaan difusi itu biasanya di aliran panas. Tapi kalau misalnya yang persamaan gelombang itu contohnya di senar gitar atau dawai ya, teman-teman. Gitu, itu bedanya. Nah, sebenarnya kita langsung aja ya, langsung ke contoh soal aja. Contohnya ini di senar gitar. Jadi biasanya senar gitar kan hanya lurus panjang nih. Nah, dengan panjang L kan biasanya. Tapi ketika dia dipetik, otomatis kan akan membentuk yang namanya gelombang bunyi ya. Nanti kita akan, nanti ini membentuk gelombang bunyi yang panjangnya itu L ya. Kemudian tingginya itu H ya, H kecil. Kemudian yang ditanyakan itu persamaan posisi senar Y, X, T. Nah, jadi kita mencari ini. Yang pertama kita lakukan sebenarnya prinsipnya sama kayak yang persamaan Laplace, persamaan difusi. Itu prinsipnya sama ya. Jadi di sini itu nabla kuadrat Y sama dengan satu per V kuadrat do Y per do T. Jadi sama ya, sama kayak ini.
Ini kayaknya, oh salah ini ya, kurang kuadrat ya. Saya mending tuliskan aja deh. Bentar, tulis. Saya tuliskan dari awal aja. Nah, jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah biasanya kan pakainya U ya, tapi di sini kita pakainya Y ya, karena yang ditanyakan itu Y X, koma, T. Pertama kita tulis ini dulu. 16 kuadrat Y sama dengan 1/V kuadrat 2 kuadrat Y per T kuadrat. Jadi ini ya. Kemudian, nah kita kan harus misalin dulu ya awalannya itu Y itu sama dengan X dikalikan sama T ya. Jadi nanti Y yang ini itu diubah ya. 16 kuadrat X T sama dengan 1/V kuadrat 2 kuadrat X T per 2T kuadrat. Nah, kemudian setelah kita substitusikan ya, Y dengan XT, kemudian diapakan? Dikategorikan. Jadi nanti yang di sini, ini kan 16 kuadrat XT ya. Jadinya di sini nanti T D kuadrat X per DX kuadrat. Sama dengan 1/V kuadrat dikalikan X D kuadrat T per DT kuadrat. Jadi nanti X-nya yang dikeluarkan ya, karena kita menyesuaikan sama yang di bawah. Yang di bawah kan pakainya T. Jadinya nanti yang di atas pakainya bukan D kuadrat X, tapi D kuadrat T. Itu ya maksudnya. Nah, sampai sini kira-kira paham atau enggak ya? Paham enggak? Paham, Bu. Oh, paham. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, sebentar. Nah, ini udah bisa langsung. Nah, setelah tadi itu kan udah sampai sini ya tadi ya, ya kan? Nah, sudah sampai sini. eh Kan ini masih campuran nih, masih ada T sama X, yang sebelah kanan juga X sama T gitu kan masih campur ya. Jadi kita mengkategorikan atau mengelompokkan satu-satu ya, satu variabel satu gitu. Maksudnya sebelah kiri misalnya yang X, yang sebelah kanan itu T. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita membagi dengan XT. Jadi nanti kan T dibagi XT berarti kan tinggal 1/X, ya kan? Dikalikan D kuadrat X per DX kuadrat. Sama dengan 1/V kuadrat dikalikan X dibagi XT berarti kan dikali 1/T. D kuadrat T per DT kuadrat. Nah ini kan udah mengelompok satu-satu ya. Yang sebelah kiri X, yang sebelah kanan T. Kemudian sama dengan konstanta. Nah, di sini untuk PDP-nya itu menggunakan konstanta sama minus K kuadrat. Ya, itu selalu gitu. Pakainya minus K kuadrat. Nah, setelah itu barulah ke sini. Tadi kan sudah sampai sini nih. Sudah sampai minus K kuadrat ya. Barulah kita satu-satu ya. Misalnya nanti ini sama dengan minus K kuadrat. Nah, jadinya kan ini 1/X, D kuadrat X per DX kuadrat sama dengan minus K kuadrat ya. Nah, di sini hmm, kenapa menjadi seperti ini? Nah, sampaikan dulu. Jadi, sebentar.
Nah, D kuadrat X per dx kuadrat sama dengan minus K kuadrat X gitu kan. Udah berarti tinggal pindah ruas aja ya. Jadinya D kuadrat X per dx kuadrat ditambah K kuadrat X sama dengan sama dengan nol ya. Nah, sama kan? Ini itu maksudnya diferensial dua kali ya, makanya ini sama. D kuadrat X sama X diferensial dua kali itu sama aja ya. Dah. Nah, kalau misalnya bentuknya itu seperti ini ya. D kuadrat X per dx kuadrat ditambah K kuadrat X. Nanti otomatis solusi awalnya untuk yang X itu udah pasti sinus KX sama cos KX ya. Itu udah pasti kalian nggak usah bingung ya kalau misalnya nanti bentuknya seperti ini ya. Seperti yang D kuadrat X per dx kuadrat. Pasti udah jelas sinus KX sama cos KX. Nah, barulah kita nyari yang kedua yang ini. Satu per V kuadrat dikalikan satu per T dikali D kuadrat T per DT kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Kayak tadi ya caranya ya, V kuadrat T dipindahkan ke kanan. Kemudian setelah itu barulah minus K kuadrat V kuadrat T dipindah ke ruas kiri. Jadinya kan ini ya, T ini itu sama aja kayak D kuadrat T per DT kuadrat ya. Nah, ini kan juga sama ya, sama kayak yang di atas bentuknya sebenarnya. Ya enggak? Cuman ini yang berbeda itu variabelnya. Kalau yang ini kan pakainya K sama X. Kalau yang di bawah itu pakainya K sama V sama T. Nah, berarti kalau bentuknya itu ada D kuadrat T dan seterusnya, udah berarti dia yang T-nya juga pakai sinus sama cos gitu ya. Kalau persamaannya kayak gini. Cuman nanti yang dipakai variabelnya itu pakainya K, V, sama T. Karena ini kan KVT juga kan. Makanya di sini KVT. Kalau yang di sini kan pakainya KX. Makanya di sini pakainya KX. Gitu ya, paham? Dah. Nah, untuk mengingat aja ya, kalau misalnya di gelombang kan pasti kalian mengenal V sama dengan lambda F sama omeganya itu sama dengan 2 pi F. Dan kalau misalnya mencari K, berarti kan 2 pi per lambda. Nah, ini hanya apa namanya pengingat aja. Dah. Kemudian setelah itu, setelah kita menemukan X dan menemukan T, ya, barulah kita mana nih? Nah, mencari Y-nya kan kita tadi disuruh mencari Y kan. Y-nya itu kan tadi X dikalikan sama T ya. X-nya itu koordinat kartesian dan T-nya itu adalah persamaan waktu. Dan tinggal dikalikan tuh sama yang tadi ya. Sinus KX-nya adalah X, sinus KVT-nya itu T. Dikalikan. Nah, kemudian selanjutnya itu kita menentukan syarat batasnya dulu. Nah, syarat batasnya itu yang pertama adalah, sebentar, nah sesuai sama ini ya. Gambarnya ini kan di sini nol, di sini L ya, panjangnya. Kita yang pertama itu menggunakan syarat batas X nol sama Y nol ya. Nah, setelah itu kita membuktikan nih, manakah dari ini ya yang nanti Y-nya itu sama dengan nol ya. Kira-kira yang mana teman-teman? Jadi dari keempat tadi nih, yang sinus KX, cos KX, sinus KVT sama cos KVT, kalau misalnya X-nya itu nol, nanti yang hasilnya Y-nya itu sama dengan nol, kira-kira yang mana nih? Yang sin cos 01. I, kalau yang cos nol kan satu. Nah, kita kan maunya yang Y sama dengan nol ya. Ya, jadi sin. Eh, iya, ya, ini udah ada jawabannya juga sih. Berarti yang sinus KX ya.
Ya, pakainya sinus kx karena ya udah kita coba nih satu-satu ya. Coba nih sinus kx, berarti kan x-nya diganti sama nol. Sinus nol berapa? Sinus Nol Ibu. nol. Iya, betul. Mbak Aulia ya tadi ya. Makasih ya. Sinus nol itu nol. Kemudian kalau cos nol ya ini, berapa cos nol? Satu. Betul, satu ya. Kalau ini, nah ini kan nggak ada ya, ya nggak? Nah, nggak ada kan. Makanya yang dipakai hanya sinus KX. Kenapa yang sinus KVT nggak ada? Karena kan X-nya ini kan yang dipakai kan, X sama dengan nol. Nah, kalau KVT nggak ada X-nya. Makanya yang dipakai adalah sinus KX. Nah, setelah itu yang kedua, pada saat X-nya itu sama dengan L ya, dan Y-nya sama dengan nol. Jadi, kenapa saya memilih X-nya sama dengan nol, Y-nya sama dengan nol? Nih, coba lihat dari yang awal kan di sini ya. Ini kan X-nya sama dengan nol kan, Y-nya sama dengan nol. Nah, yang di sini itu kan X-nya sama dengan L ya enggak? Y-nya tapi sama dengan nol. Makanya ini dipakai nih. X-nya sama dengan L, Y-nya sama dengan nol karena dari gambar ya. Nah, kan kita tadi menggunakan sinus KX tuh ya. Nah, coba kalau misalnya sinus KX, kalau X-nya itu sama dengan L, berarti kan sinus K dikalikan L ya. Apakah nanti hasilnya nol? Kalau misalnya X-nya L, kan pasti ada nilainya ya, ya enggak? Kalau sinus nol kan nol, tapi kalau L-nya ada apa namanya, ada besarannya, kan otomatis akan lebih dari nol kan. Nah, makanya nanti K-nya itu diganti dengan NP per L ya. Jadinya nanti sinus K sama dengan NP per LX ya. Jadi K-nya itu diganti ya sama NP per L gitu intinya mah. Udah deh. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Ada pertanyaan Ini, enggak? ini yang Kira-kira. bagian persamaan yang Y X T sama dengan sin NP per L itu udah jawabannya Bu ya dari yang atas tadi. Yang sinus K sama dengan NP per LX. Ya, yang persamaan ini Bu. Yang ada dalam kurung sin NPVT per L juga itu. Oh, yang ini ya. Iya Ibu betul. Nah, bentar nih. Kan kita tadi udah mendapatkan apa namanya tuh sinus KX ya. Nah, setelah itu barulah kita sinus KX-nya dipakai ya. Ya kan? Karena kan Y itu kan tadi rumusnya X dikalikan T ya. Nah, di sini nanti yang X-nya itu yang berperan itu yang sinus KX-nya ini bukan cos KX. Terus yang T-nya ini di apa namanya pakai semua ya. Jadi makanya eh, ini nanti sinus KX dikalikan sinus K VT. Ini kan NB per L kan sama aja sinus. Ini kan K kan, ini juga K. Nah, ini yang di dalam kurung itu dari sini ya. Jadi yang T-nya dipakai semua, tapi kalau yang X nggak dipakai semua gitu. Karena kan ini perkalian kan sebenarnya tuh teman-teman. Ini dikalikan sama ini dikalikan sama ini gitu sebenarnya awalannya. Cuman kita fokus ke yang ada X-nya aja, yang apa namanya, yang nomor satu sama nomor dua. Kenapa yang ada X-nya? Karena kan yang diketahui kan cuma X-nya aja kan. Kalau yang kayak KVT kan nggak diketahui. Jadi makanya fokus ke yang sinus KX sama cos KX. Ternyata dari hasil seleksinya kita hanya yang dipakai sinus KX, barulah nanti yang T-nya ini dipakai ya. Dua-duanya. Jadi nanti sinus KX dikalikan sinus KVT sama ditambah sinus KX dikalikan sama cos KVT. Paham nggak? Kamu paham.
paham ya. Oke. Nah, itu nanti yang akan dipakai ya. Nah, setelah itu kita uji lagi nih. Kalau pada saat T-nya itu sama dengan nol, Y-nya sama dengan fx. Ya. Nah, fx ini itu tuh maksudnya ini ya, apa namanya garis ini nih sebenarnya tuh. Garis fx tuh sebenarnya. Jadi intinya gitu aja. Jadi T sama dengan nol, Y sama dengan fx ya. Bentar. Nah, kemudian mengujinya tadi kan kita pakainya yang ini ya. Nah, apakah persamaan ini masih berlaku ketika ada syarat batas yang lain? Nah, kita uji coba lagi teman-teman. Nah, mengujinya itu nih. Jadi ketika T-nya sama dengan nol. Kalau tadi kan udah tuh ya, kita sudah menggunakan syarat batas yang di koordinat kartesian nih ceritanya. Kan kalau misalnya persamaan gelombang kan tadi dipengaruhi oleh koordinat kartesian sama waktu. Nah, makanya di sini muncul nih waktu. Nah, kita pertama mengujinya itu ketika T-nya sama dengan gitu ya. Jadi tergantung makanya ya teman-teman tergantung apa namanya itu persamaannya atau kalau nanti kalian aliran panas itu kan difusi. Nah, kalau difusi juga kan ada fungsi waktu. Nah, kalian berarti nanti syarat batasnya juga ada waktunya gitu. Kalau persamaan Laplace itu misalnya kayak distribusi panas, berarti kan kalau Laplace kan hanya di sistem koordinat kartesian aja, nggak ada waktunya. Berarti nanti syarat batasnya ya udah cuman X sama Y atau X-nya aja, nggak ada waktunya di syarat batasnya. Gitu ya, cara menentukan syarat batasnya. Nah, ini karena di persamaan gelombang, jadi kita menggunakan waktu. Makanya di sini muncul nih T ya. Jadi ketika T-nya sama dengan nol, itu YX, nolnya itu sama dengan FX ya. Jadi intinya YX-nya sama dengan FX. Nah, kita uji cobakan dulu ya. Yang pertama itu coba kita yang pertama nih, yang ini dulu ya. Jadi kalau misalnya sinus, nah T-nya sama dengan nol, berarti kan sinus nol sama aja. Sama aja dengan sinus nol ya. Nah, sinus nol berapa? Hmm, Nol kan ya? Mm-mm. Nol. Kemudian kalau yang ini, cos nol itu berapa? Pasti satu. kan ada nilainya ya. Ya kan? Ada nilai. Nah, karena kan kita mau mencari, ini kan fx itu kan pasti ada nilainya nih. Ini nanti. Makanya nanti yang dipakai itu yang sinus NP per LX sama cos NPV T per L. Karena ya itu, karena kita mau mencari ini nih yang ada nilainya lah ya intinya. Nah, tapi kalau misalnya ini, kan nanti apa namanya, pokoknya kalau kalian udah sampai di tahapan ini ya, udah sampai di tahapan T gitu ya, nanti apa namanya, nanti dia otomatis tidak memenuhi lah, tidak memenuhi dengan fx. Karena tidak memenuhi lah, nanti muncullah ini sigma bn di akhir-akhir teman-teman. Itu pasti ya. Jadi sigma bn sinus NP per LX cos NPV per L dikalikan sama T. Jadi setelah kalian pakai ini, punya ini tuh persamaan ini tuh bakalan diseleksi terus ya. Makanya nanti muncul yang ini nih sigma BN ya di akhir. Nah, dah karena muncul sigma BN itu kan berkaitan dengan apa namanya tuh berkaitan dengan deret Fourier ya. Nah, karena berkaitan dengan deret Fourier, makanya di sini apa namanya? Bentar.
Nah, ini tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Udah sampai sini. Karena ini termasuk apa namanya deret Fourier ya. Jadi kita pakai deret Fourier yang sinus. Kenapa sinus? Karena kan gambarnya seperti ini ya. Ya kan? Gambarnya apa namanya deret Fourier sinus. eh Bukan yang kayak gini. Ntar. Kalau sinus kan gini. Karena kayak gini jadinya dia menggunakan deret sinus. Nah, di sini pasti kalau misalnya kalian pertama kali lihat ini akan bingung sih kayaknya ya. Jadi ini langsungan ya kalau misalnya paham kemarin kayaknya. Jadi kalian malah disuruh mencari BN di sini nanti saya jelaskan aja ya. Sebentar. Hmm, nah, saya jelaskan di mana nih? Ini aja lah. Tadi kan kita karena ada sigma BN pakainya deret Fourier sinus. Nah, saya nanti akan menjabarkan kenapa kok menggunakan batasannya 0 sampai dengan 1 kemudian fx gitu. Nah, jadi gini, bentar ya. Tadi kan gambarnya gini nih. Nah, ini itu L ya. Yang ini itu H. Nah, jadi ini kan simetri ya. Di sini sama di sini itu kan simetri. Karena panjangnya L, berarti kan di sini itu L/2, di sini itu L/2 ya. Nah, ini kan seperti gradien ya. Ini kita misalkan ini F1X, yang ini yang ke bawah itu F2X ya. Nah, tadi itu kan fx-nya ini sama dengan, jadi karena ada dua fx, kenapa ada dua fx? Karena nih kalau misalnya bentuk gelombangnya itu gini ya, ke teman-teman. Nah, kalau bentuk gelombangnya ini kalian bisa langsung tuh fx apa namanya? Nanti batasannya misalnya fx-nya berapa gitu ya. Nanti batasannya misalnya 0x1. Itu bisa langsung karena dia pakainya garis lurus nggak gradien ya. Tapi karena ini kan beda ya. Ini ada yang naik, ini ada yang turun ya. Jadinya makanya fx-nya ada dua karena kan berbeda ya. Nah, karena itu berbeda, jadinya nanti dibedakan f1x sama f2x. Dan berarti kita tinggal menentukan syarat batasnya nih, bukan syarat batasnya ya. Jadi menentukan batasannya. Nah, yang f1x ini kita cari nanti nih pakai ada persamaan. Kemudian batasannya berarti ini kan dari 0 ya. Ini berarti kan L/2. Nah, jadi untuk yang f1x kan yang ke atas nih sampai sini batasannya berarti kan dari 0 sampai dengan L/2, ya enggak? Kalau yang F2X, nah nanti kita cari tahu pakai rumus juga nanti. Nah kita tuliskan dulu aja batasannya. Berarti dari mana sampai mana? Kira-kira kalau ini kan ini nih tadi ya kan? Ini yang pertama. Nah kalau yang kedua batasannya, kalau tadi dari 0 sampai dengan L/2, berarti kalau yang kedua berarti dari mana sampai mana?
L Ada per yang 2 sampai hingga Mm-mm. kan Bu? Nah, ini kan panjangnya kan sampai L ya, ya kan? Kalau udah diketahui panjangnya sampai L, berarti nanti ditulisnya gini aja, L per 2 sampai L. Ya, karena kan ini ada batasannya tuh, sudah diketahui dari awal. Kalau misalnya nggak diketahui lah, baru sampai terhingga ya. Tapi karena ini diketahui, jadinya sampai L. Nah, setelah itu kita barulah mencari ini ya. Nah, caranya itu gini. Jadi cara yang pertama itu ya kita mencari f1x-nya dulu. Caranya kalau dulu apa namanya tuh di SMP kayaknya ya apa SMA. Itu y minus y1 per x dikurangi x1 sama dengan y2 minus y1 per x2 minus x1. Pasti kalian pernah mengalami ini kan ya? Kayaknya pernah diajarin dulu pas matematika. Di gradien lah intinya ya. Dan karena setelah yang f1x ini kan batasannya dari 0 sampai L per 2 ya. Jadi nanti kan Y dikurangi Y satunya berarti berapa? Ini kan Y satunya di sini. Nanti Y duanya kan di sini ya enggak? Berarti Y satunya berapa, teman-teman? Nol. Iya betul. 0 ya. Per X dikurangi X satunya. Ini X1, ini X2 ya kan? Berapa satunya? Nol juga ya Bu? Betul. Sama dengan, nah Y2-nya berapa berarti di sini? Y2 kan tadi tingginya apa? Tingginya H H. ya Bu? Iya betul. H dikurangi Y satunya berarti Nol. 0 betul. Dikurangi, dibagi sama X2-nya. L per 2 dikurang nol. Iya betul. L per 2 dikurangi 0. Paham sampai sini? Nah, setelah itu baru kita jabarkan. Berarti kan Y per X sama dengan H per L per 2. Gini ya. Nah, nanti tuh intinya biar Y sama dengan teman-teman. Kan kita mau nyari X. Kan kalau Y itu kan sama dengan FX ya enggak? Nah, makanya kita itu mau nyari Y sama dengan nanti. Jadi biar Y sama dengan itulah intinya ya. Berarti kan Y sama dengan apa? H X ya enggak? Per L per 2 gitu kan. Nah, nanti kan duanya jadi ke atas 2 HX per L. Nah, ini yang namanya F1X. Jadi Y yang pertama itu untuk F1X. Nah, nanti ini dipakai buat yang di sini nih, yang belum kita tahu. Kan kita nggak diketahui kan F1X, F2X-nya belum diketahui. Makanya kita harus cari tahu dulu. Kan yang diketahui tadi cuman batasannya aja kan 0 sampai L per 2 dan seterusnya. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Paham Bu? Paham. Oke, kalau paham kita tinggal yang nyari apa namanya yang F2X ya. Hmm, Sebentar. Coba kalian sambil cari coba F2X berapa hasilnya. Sebentar Bu. Ya, coba.
Ini yang lain udah tidur ya. Kok diem aja nih, nggak cuman Mbak Aulia doang nih yang menjawab ya Allah. Tinggal nyari F2X ya. Coba. Nah, nah, coba Mbak Aulia udah ketemu berapa? Belum dihitung semuanya sih Bu, Sama tapi ndak? untuk grade Yang Y satunya berapa Y satunya? Y satunya nol bukan sih Bu? Jadi belum Nah, nih. sebutkan ke SS. Ini kan Y satunya. Sebentar. Tadi kamu belum sempet SS ya. Nah, kan tadi gambarnya berarti kan kita fokus ke yang gambar yang kedua ini kan ya. Nah, ya kan? Nah, berarti kan otomatis di sini yang Y1, di sini yang Y2, ya kan? Y2-nya di sini. Oh, salah-salah, maaf, maaf. Kok Y1-nya di sini sih? Pakai ini aja lah. Yang kuning aja. Nah, Y1-nya kan otomatis di sini ya. Kalau yang F2X ya, Y1-nya di sini, Y2-nya di sini ya kan? X1-nya di sini, X2-nya di sini ya. Karena kan batasannya dari L/2 sampai L ya, jadinya makanya di sini yang pertama, yang di sini yang kedua. Ya, paham? Udah tinggal dimasukin aja nih. Berarti kan Y minus Y1, Y1-nya, Y1-nya berarti kan yang H per X dikurangi X1. X1-nya berarti kan yang L/2. Ya, karena di sini. Terus sama dengan Y2-nya, berarti kan Y2-nya yang ini nol. Terus Y1-nya berarti kan yang ini di sini. Ya, berarti yang H per X2-nya itu yang L dikurangi X1-nya itu yang L/2. Dan nanti tinggal dijabarkan aja ya. Nanti pokoknya hasilnya ini harusnya sih. Nanti coba kalian teliti lagi. Jadi kita udah ketemu nih F2X-nya itu yang minus 2HX per L ditambah 2H. Ya, itu apa namanya? Untuk F2X-nya. Setelah itu ya udah kita masukkan nih, kan tadi kita udah dapet ya F1X sama F2X-nya tuh. Ya kan? Nah, dan berarti kita tulis F1X. Tadi hasilnya kan 2HX per L, kemudian dalam kurung
batasannya dari 0 sampai L/2. F2X-nya itu kan kita juga sudah dapat ya. F2X-nya itu kan minus 2HX per L ya, ditambah 2H. Nah, ini batasannya dari L/2 sampai L. Dah, nah kalau udah ketemu atau udah ada fx-nya ya, barulah kalian nanti eh, bisa mencari apa namanya tuh deret Fourier-nya pakai Bn ya. Berarti kan nanti Bn-nya sama dengan 2 per L 0 sampai dengan L ya, kan fx dikalikan sinus n px per L. Nah, ini kan rumus untuk deret Fourier-nya ya. Nah, karena ini fx-nya itu ada 2, nanti kalian nulisnya gini berarti 2 per L. Kemudian batasannya yang pertama, nah batasannya itu yang pertama kan 0 sampai L/2 ya. Fx-nya itu kan berarti yang ini ya kan, tinggal dikesiniin ya. Dx berarti ya. Terus nanti ditambah batasan yang kedua kan pakainya ini. Berarti integral R per 2 sampai dengan L fx-nya berarti kan pakai yang ini gitu. Nah, ini nanti ditulis lah ya. Nanti ditulis di sini ya, di dx ya. Dalam kurung barulah sinus n px per L. Nah, ini silakan kalian cari ya nanti hasilnya itu harusnya pakai ChatGPT yang apa-apa pasti kan nanti muncul. Buat belajar kalian nanti coba dicocokkan hasil pengerjaannya kalian sama ChatGPT coba ya. Nah, nanti kan hasilnya itu ini harusnya Y sama dengan 8H per Pi kuadrat sinus Px per L cos pi VT dan seterusnya. Nanti hasilnya harusnya ini ya Y-nya. Sudah, jadi step-stepnya seperti itu ya. Kalian kan menentukan persamaan Y X, T-nya dulu, syarat batasnya, karena ini menggunakan gelombang, jadinya kita menggunakan syarat batas X sama T. Kemudian apa namanya? Pasti di akhir nanti akan muncul deret Fourier ya, sigma Bn. Nah, barulah kita lihat gambarnya. Kalau misalnya garis lurus aja kalian bisa langsung menentukan fx-nya. Tapi karena ini garis miringnya itu ada 2, ya kan? Ada 2 garis miring atau gradien ya, yang ini sama yang ini. Jadinya kita mencari dulu tuh fx-nya itu berapa aja. F1x-nya dengan persamaan yang kayak SMA tadi, nyari fx. Sama jangan lupa batasannya juga ya. Barulah kita bisa menentukan nilai dari BN-nya itu berapa harus dijabarkan dulu. Nah, itu kalian silakan cari sendiri ya, karena kan panjang banget tuh bisa kalian cari lewat ChatGPT juga enggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Kalau dari saya untuk sementara sih nggak ada, Bu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya. Nah, coba ayo yang lain nih. Apakah masih masih tidur atau masih bangun? Ada pertanyaan nggak nih? Belum ada, Bu. Gak ada, Bu. Pasti pengen mengakhiri ya. Saya tambah satu materi lagi ya. Ini nanti jadinya 2 pertemuan ya, Mbak. Baik, Bu. Iya, lebih salah karena saya juga takutnya minggu depan juga itu nggak bisa. Ya, kalau malam sih bisa sih. Tapi kan kita masih banyak itu ya materi. Dan nanti yang BN silakan kalian cari ya di ChatGPT juga nggak apa-apa lah pasti ada ya. Nah, ini saya lanjut ke materi integral lintasan kompleks.
Nah, kalau ini insya Allah kalian paham lah kalau ini nanti saya share screen ya, biar hari ini nih. Ini udah beda materi ya, teman-teman. Kalau yang sebelumnya PDP, kalau ini sudah masuk bab baru ya, fungsi variabel kompleks ya harusnya. Tapi ini pengantar dulu nih tentang integral lintasan kompleks. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, intinya kalau integral lintasan kompleks, em, jadi fungsi F. Nah, Z-nya ini merupakan fungsi bilangan kompleks. Kenapa? Karena Z-nya sendiri itu adalah bilangan kompleks. Ya. Nah, karena bilangan kompleks, eh kemudian ini misalnya gini. Oh, langsung aja di sini ya. Nah, yang harus kalian tulis ini aja nih, ya, yang awalannya. Jadi fungsi bilangan kompleks atau FZ-nya itu persamaan umumnya kan ini. UX, Y ditambah IVX, Y. Jadi yang diikuti sama I itu adalah VX, Y ya, itu selalu ya. Nah, I itu apa? I itu adalah imajiner ya. Bilangan imajiner ada yang tahu berapa nilainya? Berapa? Ayo. I-nya itu sama dengan akar minus satu ya. Kalau I kuadrat nanti jadinya minus satu. Ya, ini adalah imajiner ya. Nah, Z-nya ini adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu sudah ada apa namanya persamaan umumnya ya, X ditambah IY. Pokoknya yang diikuti sama I itu adalah Y ya. Pasti ya. Nah, karena Z-nya itu X tambah IY, berarti kalau diturunkan Z-nya jadinya DX ditambah IDY. Ya, nah di sini karena terkait dengan integral lintasan kompleks, jadinya nanti sumbu Y, sumbu A, koordinat kartesiannya itu, jadi sumbu X-nya adalah bilangan real atau sumbu real, ya. Yang sumbu Y-nya ini adalah yang imajiner, ya. Jadi X-nya real, yang Y-nya itu adalah imajiner. Nah, integral lintasannya itu nanti yang dipakai di soal, nanti kalian pakainya yang ini ya. Ini yang kalian tulis. Ini kalau kalian nanti diminta untuk mencari integral lintasan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya, oke. Nah, untuk contoh soal, ini terakhir nih, slide terakhir. Contoh soalnya itu ini, misalnya kalian disuruh mencari integral lintasan partikel dari titik A, kalian gambar nih berarti awalannya. Nah, dari titik A-nya itu 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya itu 1 ya. Berarti di sini kan, ini titik A. Kemudian ke titik B 1,1 misalnya di sini 1, di sini 1 ya. Nah, ini titik B. Kalau dihubungkan berarti kan gini, ya kan? Nah, jadi gambarnya nanti dia ke kanan terus. Terus yang diketahui lagi FZ-nya itu X ditambah IY. Jadi fungsi Z-nya itu kan X ditambah IY ya. Jadi kalau apa namanya yang diikuti sama I tadi adalah yang V ya. Yang X itu adalah yang U gitu kan. Ya nggak tadi. Masih ingat Iya, nggak? Bu, betul. Iya ya betul ya. Nah ini fungsi Z itu kan U X, Y ditambah
I V X, Y. Jadi yang diikuti sama I adalah yang V. Nah, di soal, jadi nanti tergantung soalnya ya. Nah, yang di soal itu fungsi Z-nya itu yang diikuti sama I adalah yang Y, ya kan? Berarti Y itu sama aja dengan V, ya. Yang X itu sama aja dengan U. Nah, tadi kan pakai integral lintasan kompleks. Berarti pakainya rumus yang ini nih, yang harus kalian catat ya. Integral lintasan kompleks pakai rumus ini. Dan barulah kalian substitusi. Jadi kan tadi U itu sama dengan X ya. Nanti U diganti sama X, kemudian V diganti sama Y. Dari persamaan umumnya ini yang udah X dikurangi V DY, U-nya diganti sama X ya. Udah X dikurangi V-nya diganti sama Y DY ditambah I. Kemudian batasannya dari A sampai B ya. Dari sini sampai sini. Kemudian V-nya diganti sama Y, terus U-nya diganti sama X. Udah, udah bentuk seperti ini ya. Bukan bentuknya U sama V, tapi bentuknya sama X sama Y. Karena mengikuti soal yang ini ya. Mengikuti soal X ditambah I, Y-nya ini ya. Dah, kemudian melewati garis AB. Nah, ini nanti batasannya itu pakainya kalian X sama dengan ya, bukan Y sama dengan. Jadi X-nya ini kan 0 sampai 1 ya di sini. Nah, ini yang digunakan untuk batasan integralnya. Bukan yang Y sama dengan. Nah, kalau Y sama dengan ini kan Y-nya kan 1 terus kan ya. Nah, itu bukan batasan. Jadi nanti Y-nya dipakai ketika, nah Y-nya ini kan sama dengan 1. Jadi Y-nya kan sama dengan 1 terus nih. Jadi nanti dari persamaan ini ke sini ya. Jadi X dx-nya tetap dikurangi Y dikalikan. Nah, D-nya 0. Kenapa? Karena ini. Turunan dari Y sama dengan 1 itu kan 0 ya. Jadi DY-nya sama dengan 0. Jadi Y dikalikan ini, DY-nya itu 0, ditambah I dalam integral 0 sampai dengan 1. Kemudian Y dx, Y dx, Y-nya kan 1, dikalikan dx, ditambah X dy. X-nya itu adalah, X-nya tetap ya, dikalikan DY-nya itu yang 0. Jadi di sini Y sama DY-nya itu disubstitusi ya, tapi kalau yang X-nya itu digunakan untuk batasan integral. Udah, berarti kan tinggal, kalau dari sini ya, jadi kan tinggal 0 sampai dengan 1 X dx. Ditambah I integral 0 sampai dengan 1, 1 dx. Gini kan? Nah, tinggal diintegralin aja ya, berarti kan setengah, berarti kan setengah X kuadrat 0 sampai dengan 1 ditambah I, ya kan? 1 dx diintegralkan menjadi apa? 1 dx. Diintegralkan menjadi apa teman-teman? X. Iya betul, jadinya IX ya. IX batasannya dari 0 sampai 1. Dan tinggal dimasukin aja nih. Setengah X kuadrat, X-nya disubstitusi dari 1 ya. Jadinya kan setengah. Ditambah IX. Nah, X-nya kan 1. Ya jadinya I dikalikan 1 ya I. Udah berarti setengah ditambah I hasilnya. Udah paham kan ini? Oh ini agak mending ya, agak paham ya. Kayaknya lebih paham ini daripada yang sebelumnya. Ini paham kan nih? Yang paham, Bu. Paham. Oke, coba yang lain. Coba nih ya, masih ada suaranya nggak nih? Siapa aja sih di sini? Muhammad Royhan Ilham, ada nggak Muhammad Royhan Ilham? Hadir, Bu. Oh, Alhamdulillah ada. Alivia, ada nggak? Alivia. Hadir, Ibu. Oh, Alhamdulillah ada. Ananda Kiki, ada nggak? Ananda Kiki ada nggak nih?
Aduh, anak lagi gini perlu dipertanyakan ya. Anak gini masih ada apa enggak nih? Apa sudah tidur? Aulia Khairunisa, ada enggak masihan? Masih ada ya Mbak Aulia ya? Maaf, maaf. Alivia udah ya tadi ya. Terus Dwi Oktaviani, ada enggak? Dwi Oktaviani ada enggak nih? Enggak ada. Fitri ada enggak Fitri? Oh, Fitri ada, oke. Terus Gali. Ada Bu, ada. Alhamdulillah. Ada Gali terus Karina. Ada Bu. Ada Karisa. Ada Bu. Terus Abrar. Abrar ada nggak Abrar? Hadir Ibu, ada. Alhamdulillah. Maya ada nggak Maya? Hadir Ibu. Alhamdulillah masih ada. Udah ya nggak ada yang terlewat ya. Oke, saya hanya ingin mendengar suara kalian aja nih. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah kita bisa cukupkan sampai di sini dulu ya. Teman-teman, kita ketemu insya Allah Senin minggu depan ya. Insya Allah bisa bertemu kembali di hari Senin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat ya. Ini udah malam juga nih, saya juga udah mulai lelah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bu. kasih. Oke, Jinli ya.